Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah pemrograman jaringan, di mana pada video kali ini membahas di materi state management, diff, check, mode, dan idempotensi gitu. Jadi di lab 12 ini kita tuh diminta untuk ada laprak juga ya, menulis playbook untuk kalau untuk tugasnya ini ada laprak dan video ya, ada menjawab pertanyaan sekitar 17 pertanyaan gitu. Kalau untuk tujuannya di sini tuh mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambahkan VLAN dan konfigurasi interface pada router, menjalankan playbook dengan normal mode dan check mode pastinya, lalu membaca dan menafsirkan diff pastinya, lalu mengamati idempotensi melalui rerun playbook dan menjelaskan konsekuensi Ansible berdasarkan hasil praktikum gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk langsung saja kita di pada video tidak berlama-lama, kita masuk saja di langkah pertama, di exercise pertama kita menambahkan VLAN ya. Jadi kita tuh membuat playbook VLAN add YAML, tapi pastinya berpatokan di dalam inventory.yaml. Pastikan terdapat file inventory.yaml yang terdapat grup switch dan router berisi perangkat lengkap. Oke. Tambahkan grup sub switches yang berisi switch 1 dan switch 2, sorry. Jelaskan modul ping melalui Ansible untuk grup AL. Pastikan semua perangkat berhasil di ping. Oke, kita langsung masuk di dalam Dockernya. Oke, kita masuk di Docker. Untuk lab 12 ini saya gabung di sama lab 11, jadi mohon maaf apabila sedikit berantakan. Terkait inventory.yaml di sini, kita bisa sama-sama lihat kita udah ada all children, lalu switchesnya dipecah menjadi dua, switches dan router, lalu kita sub switch lagi, kita lebih dalam lagi definisikannya untuk spesifikasi seperti switch 1 dan switch 2 yang akan kita lakukan. Untuk SSH-nya seperti sama pada video sebelumnya, masih sama di Maul dengan password 123, lalu Ansible Beacon metodenya di enable, lalu kita menggunakan OS-nya Cisco .ios, perjalanan tetap di network CLI gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini di minggu ke-12 kita tekankan lagi ditambahkan sub switch ya, untuk kita konfigurasikan hanya di switch 1 dan switch 2 ketika kita menjalankan VLAN add.yaml-nya. Kita clear aja di sini. Kita clear ya. Lalu selanjutnya kita coba untuk ls lagi. Kita sudah mendeklarasikan untuk semua perangkat yang terhubung. Lalu setelah itu kita coba ping ya. Ansible min kalau perintahnya itu Ansible min i ya, min i inventory.yaml al min m ping kalau nggak salah ya. Kita coba cek apakah perintah ping seperti ini. Lupa lagi perintah ping ya, perintah ping di lab 11, kita coba buka dulu ya lab 11, tugas kuliah pemrograman jaringan itu pemrograman Ansible. Ansible itu untuk ngepingnya Ansible min i metode.yaml am ping, bener, harus aman, bisa. Oke, sukses semua ya, kita sudah berhasil melakukan ping di sini untuk masing-masing perangkat yang terhubung di dalam NAC ya gitu. Oke, selanjutnya kita sudah menambahkan inventory.yaml, kita sudah melakukan ping juga, udah pasti bisa SSH. Kita langsung exercise 1 menambahkan VLAN, membuat playbook VLAN add.yaml ya. Oke, kalau kita lihat di sini, kita clear dulu, kita cat VLAN add.yaml. Di sini ada seperti ini isinya. Yang pertama itu kita mendeklarasikan untuk namanya add VLAN configuration to sub switch ya. Kita langsung spesifikasi menambahkan sebuah VLAN, melakukan sebuah konfigurasi VLAN di dalam sub switch. Jadi di switch itu kita sub lagi gitu ya. Nah, kalau di sini kan masih hostnya masih sub ya. Jadi kita belum ubah di sini. Lalu connectionnya network CLI, tesnya ada di sini, kita menambahkan task VLAN 400 gitu. Kalau kita lihat di sini, kita di switch ya, show VLAN brief, di sini ada 50, 99, 400 gitu. Nah, kita akan coba buat nambah-nambahin aja ya. Kita akan coba buat nambah-nambahin aja. Misalnya kita tambahin lagi di switch 3 deh. Saya yakin belum ada sih ya, belum ada sama semua sih kayaknya. Kita akan coba ubah ya. Misalkan kita coba hapus semua 400 deh ya. Kita coba hapus semua 400 di bagian sini, 4, 5. Oke, lalu 6. Kita di switch 1, kita hapus 400 ya. Kita akan hapus 400 karena kita akan coba ulangi ya. Dengan cara masuk configure terminal, no VLAN 400 nwr configure copy running startup config OR. Oke.
Lalu kita untuk switch nggak bisa clear ya, berarti kita bisa show VLAN brief. Oke, hilang 400 di switch 2. Show VLAN brief, ada juga 400 configure terminal interface, interface lagi. No VLAN 400 NWR ya, copy running startup config show VLAN brief, hilang juga 400 di switch 2. Ada ini juga configure terminal no VLAN 400 ya, lalu kita NWR copy running startup config show VLAN brief, hilang juga 400 di switch 3. Kita akan hapus di sini juga show VLAN brief, configure terminal, no VLAN 400 NWR copy running startup config. Oke, kita coba show VLAN brief, hilang juga. Oke, kita speedrun VLAN brief, configure terminal no VLAN 400, lalu kita NWR copy running startup config, lalu kita show VLAN brief, hilang juga 400, dan terakhir kita di switch 6 show VLAN brief configure terminal no VLAN 400 NWR copy running. Oke, oke, nggak ada semua ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam nano VLAN add.yaml. Nah, di sini kita lakukan sub switch ya. Kita lakukan sub switch di sini. Gunanya adalah melakukan konfigurasi, tetapi hanya berfokus pada dua subswitch yang dideklarasikan di dalam inventory.yaml, yaitu switch 1 dan switch 2 gitu. Nah, di sini kita akan tambahkan add VLAN 400 dengan parents dengan nama VLAN 400 gitu. Nah, perlu seperti kita Ctrl X, Y, enter, kita clear, lalu kita jalankan dengan cara ansible min playbook min i inventory.yaml VLAN add YAML. Nah, kita coba jalankan dulu. Kita lihat untuk hasil runningnya di sini. Jadi kita tuh setelah buat inventory.yaml tapi masih menggunakan yang kemarin, hanya saya tambahkan saja di bagian subswitch, lalu di bagian exercise 1 kita menambahkan VLAN underscore add.yaml fungsinya untuk mengonfigurasikan VLAN dan interface gitu ya pada router teman. Nah, dia berhasil, dia hanya fokus pada dua gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan oke, saya akan lakukan dua kali deh ya. Saya akan lakukan dua kali. Apakah akan hasilnya gitu? Saya istilahnya saya akan mau numbur deh gitu. Nah, dia akan jadi kuning setelah dia akan berubah jadi hijau setelah dari kuning, yang artinya perubahan di switch 1 telah berhasil dan tidak akan menambahkan 400 jadi dua kali gitu. Kalau kita lihat di dalam switch 1 di sini ya, nih, di show VLAN brief, nah dia ada nih state management namanya ya di VLAN 400. Nah, tadi sini kan nggak ada nih ya. Nah, artinya berhasil untuk switch 1. Kalau kita lihat switch 2 ya, show VLAN brief. Nah, ini berhasil juga nih. Gitu kan ya. Tadinya nggak ada nih. Nah, kalau kita lihat di switch 3 ya kan, show VLAN brief. Nah, dia nggak ada. Karena kita berfokus hanya pada dua switch yang kita deklarasikan di dalam inventory.yaml gitu. Di sub switchnya kita tambahkan switch 1 dan switch 2 saja gitu. Nah, kita coba lakukan misalkan kita clear coba ya, kita clear, kita nano VLAN add.yaml. Nah, gimana kalau kita hapus subnya gitu? Jadi kita maunya all switch deh gitu. Gue maunya all switch deh. Gue maunya semuanya kita anuin deh gitu ya. Misalkan ya ansible min playbook min i inventory.yaml VLAN add.yaml, kita enter, kita coba. Apakah masih kuning di switch 1 dan switch 2 gitu ya. Kita akan coba cek nih. Kalau menurut saya seharusnya dia hijau, tapi yang kuning di 3456. Nah, sesuai kan?
Karena switch 1 dan switch 2 tuh sudah dilakukan konfigurasi sebelumnya. Nah, jadi dia tetap hijau, tidak kuning. Yang kuning hanya yang switch 3, 4, 5, 6 karena belum ada VLAN 400 sama sekali. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk langkah dari VLAN add.yaml yang dipanggil dan memanggil dan memerintahkan untuk di inventory.yaml fungsinya untuk membuat di masing-masing perangkat karena dia punya datanya, punya IP-nya, punya SSH-nya gitu. Kalau kita jalankan 2 kali gitu, nah dia pasti akan hijau semua gitu. Dia tidak akan menimpa dan ini adalah ini adalah sebuah apa ya contoh dari idem potensi. Dia tidak akan menimpa atau menambahkan yang sudah ada gitu. Jadi ini cukup penting dan apa ya bagus sekali lah gitulah. Nah, oke, kita cukup untuk ngecek itunya. Sekarang kita masuk di dalam exercise untuk menjalankan cek mode dan diff mode. Nah, ini apa sih sebenarnya gitu ya untuk cek dan diff mode ini? Sebenarnya ini nih kayak kita tuh ngecek bagaimana konfigurasi itu dilakukan, tapi hanya sebatas ngecek aja, nggak mau dipasang beneran gitu. Misalkan kita masuk lagi deh di nano VLAN add.yaml. Misalkan saya mau bikin di VLAN 53 deh ya, VLAN 53, lalu ininya VLAN 53 ya, misalkan seperti inilah, misalkan namanya VLAN 53 juga lah, Ctrl F Y enter. Nah, clear. Nah, misalkan saya mau ngejalanin yang tadi tuh tapi menggunakan min check ya, check ini lalu spasi min diff. Nah, kita akan coba nih min check min diff gitu ya, kita akan cek. Nah, sebelum saya pencet ya, ini nih saya beritahu sedikit ya. Perintah ini adalah fungsinya untuk memberikan kita itu melihat bahwa jika konfigurasi ini dilakukan itu masih ada yang error apa enggak sih gitu, apa yang masih, apakah sesuai apa enggak sih perintahnya untuk dilakukan konfigurasi di VLAN di dalam 5 switch ini, 6 switch ini. Nah, ini berhasil nih karena sebelumnya switch 1 sampai 6 itu belum ada VLAN. Jadi kita VLAN berapa ya, lupa. VLAN 53 ya, apa 5 berapa gitu. Nah, itu belum ada. Tapi ketika kita cek di switch 1 ya, itu nggak ada, dia dia nggak ada gitu. Nah, karena kita hanya ngecek gitu, hanya ngecek saja, kecuali kita nggak pakai min check min diff, dia akan terpasang walaupun kita ulangi selama 2 kali juga gitu ya. Nah, dia tetap tidak akan terpasang di switch 1 sampai switch 6 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengertian dari min check min diff gitu. Nah, update VLAN.yaml ubah host menjadi group switches gitu ya, ubah jadi semuanya gitu. Nah, tadi kan memang kita udah ubah semuanya dari awal sub switch saja, kita ubah jadi switches di dalam VLAN add.yaml. Lalu jalankan playbook VLAN add.yaml dalam cek mode gitu. Nah, masih masih kuning dia, masih kuning, masih karena belum belum sama sekali terkonfigurasi gitu. Nah, beda dengan kita tanpa misalkan sorry, misalkan ini kan nggak ada kan ya, 5 berapa sih kita tuh, lupa lagi kita berapa ya, cat in v cat VLAN add.yaml 53 misalkan saya mau masang beneran deh gitu, playbook min i inventory.yaml VLAN add.yaml, saya mau pasang beneran dah VLAN 53 di semua switchnya 1 sampai 6 gitu, misalkan seperti itu. Kita akan tunggu prosesnya. Nah, pasti dia masih kuning karena dia belum ada konfigurasi di switchnya langsung. Oke, oke. Nah, ketika kita jalankan lagi, dia akan memeriksa di sistem idem potensinya gitu. Ini adalah lumayan bagus lah ya. Jadi kita tidak menimpah konfigurasi yang telah dilakukan gitu. Harusnya sih hijau ya, harusnya. Kenapa masih kuning ya? Chain 6 failing back to Paramiko. Chain to 6. Coba kita cek dulu ya di switch 1 53 ada ya. Tapi kenapa dia masih kenapa dia masih kuning? Harusnya dia hijau semua, nggak ada kuning lagi karena dia sudah terpasang dan idem potensi sudah ngecek harusnya ya. Dia harus nggak ada kuning, cuman tadi aman yang awal ya, yang tadi awal itu bisa untuk switch 1 sampai switch 2. Ya mungkin ada kesalahan nih, kita lanjut aja untuk exercise 3 di sini.
jalankan lagi playbook YAML untuk kedua kalinya. Nah ini untuk ngecek ya apakah daran kedua muncul ceng 1 ceng 0 ya. Sini harusnya sih cengnya 0 karena itu sudah diubah gitu. Tapi tadi bisa kan sebelumnya ya. Nano film YAML. Kita coba ubah. Oh alah, kita belum ini ya. Polinela deh. Ansible min playbook min i inventory.yaml pilihan add.yaml jalanin. Masa iya cuman seperti tadi namanya apa ya, namanya di sini state management juga. Enggak. Nah dia berubah nih ya. Oke, berubah. Kita coba jalanin lagi. Jalanin lagi. Seharusnya hijau. Oh iya, berarti benar namanya salah, belum diubah. Jadi dia masih nimpa ya, nggak semuanya kita ubah tadi. Kalau kita cek di switch 1, 53 Polinela dari 53050053 tes 500 state management karena udah ada tadi ya. Tuh dia bingung, dia di sininya 53-nya hasilnya 563. Oke, mungkin ada kesalahan tadi ya, lupa gitu. Selanjutnya kita jadi jawabannya udah kejawab ya. Untuk yang satu tuh artinya ada perubahan, ada apa ya, ada kayak anomali lah, ada tiba-tiba kok ini nggak seharusnya diubah gitu. Nah ceng 0 itu artinya sudah pernah diubah gitu. Lalu untuk konfigurasi interface parents di sini ada interface config.yaml. Kalau kita lihat dulu ya di sini ya, kita clear dulu. Kita lihat aja interface.yaml. Nah di sini isinya seperti ini, ada host switch ya, getter network nano. Koneksinya di sini menggunakan network CLI, lalu tutasnya ada pekerjaannya di sini itu kita set description and enable interface Ethernet 01 ya, menggunakan Cisco EOS config di mana nih, di link to R1 di interface Ethernet 01. Nah kalau kita jalanin, kalau kita jalanin di sini kan dia ditunjukkan buat playbook interface kan apa isi div. Ketika playbook dijalankan pertama kali, tunjukkan baris div dari output. Nah kita akan coba nih, kita kepo nih ya, kita jalankan dulu dengan perintah ansible min playbook min i inventory.yaml lalu interface config.yaml. Kita coba cek ya, kita coba cek apa nih hasilnya nih setelah kita jalankan ini. Kayaknya itu memberi apa ya, deskripsi berarti ya di switch 1 sampai di switch 1. Kalau kita lihat di show running config link to R1 di Ethernet 01 Ethernet 01 Ethernet 01 link to R1 gini ya, berarti gini ya hasilnya ya. Oke, kita cek di switch 6, switch 6 kita cek lagi. Oke, berhasil ya. Oke, ternyata berhasil dia membuat otomatisasi perintah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hands on di minggu ke-12. Kita masih seputar otomasi ya gitu ya. Kita telah berhasil untuk mencoba mengubah sebagian saja switch 1 dan switch 2, lalu semuanya, lalu kita menerapkan idempotensi juga untuk mengecek apakah ini sudah pernah diubah atau tidak gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam pembuatan video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.